Jadilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, tadi saya baru buka Twitter ya, kemudian kaget gitu ketika di timeline yang muncul adalah statusnya postingannya dari Pak Ganjar Pranowo. Sebetulnya tidak ada masalah ketika saya membaca di kalimat 1, 2, 3. Tapi ketika saya membaca yang terakhir ini kemudian saya menjadi terperangah. Wah, kok bisa yang dijualnya kata-kata ini? Jadi kita akan menakar kata-kata dari Ganjar Pranowo. Oke, kita lihat ya. Ini kalau di thumbnail kita coba munculkan begini. Mudah-mudahan kelihatan, kita coba zoom, tapi nanti kita juga dibuka dari Twitternya. Jadi, Ganjar Pranowo memposting, nah ini kurang lebih ya, Tengji Tengbe, Banteng Siji, Banteng KB. Nggak ada masalah, ya. Monggo. Ayo terus gelorakan semangat meraih kemenangan dari Jember, kita tularkan spirit juang kepada seluruh kader-kader Banteng dimanapun berada. Wah, kok mirip kayak niru kata-katanya Pak Anies ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah ini yang terakhir. Gandeng tangan siapa saja yang ingin Indonesia lebih baik. Gandeng tangan siapa saja yang ingin Indonesia lebih baik. Kalau lebih baik itu berarti ada sebuah prestasi, ada sebuah fakta dan data bahwa pada saat PDIP berkuasa, karena ini konteksnya PDIP nih, jadi ada fotonya Pak Ganjar sedang di area indoor yang seluruhnya berwarna merah dan mengatakan ini, kan begitu. Artinya dengan kalimat ini disebutkan gandeng tangan siapa saja yang ingin Indonesia lebih baik, bahwa PDIP sudah berhasil membawa Indonesia menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kan begitu logikanya. Tapi apakah itu betul? Nah ini persoalannya. Kan yuk kita survei, kalau mau ya surveinya, tapi jangan survei pesanan, survei yang independen. Apakah PDIP ini berhasil selama berkuasa di Indonesia 9 tahun ini membawa Indonesia keluar dari jerat hutang? Apakah berhasil mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan? Apakah berhasil menurunkan tingkat polarisasi? Kan begitu. Apakah saat PDIP berkuasa berhasil membuat harmonis kehidupan antar umat beragama? Saya kira jawabannya semuanya terbalik gitu. Yang ada utang makin besar, polaritas makin terbelah, kehidupan keharmonisan jadi tidak ada, karena justru banyak ulama yang dipersekusi, yang dikriminalisasi. Itu fakta gitu. Jadi, saya sih hanya begini saja maksudnya. Apakah dengan cara Ganjar bicara seperti ini akan menarik massa untuk meraih simpatik masyarakat kepada Ganjar? Sulit gitu. Kan harusnya dicarilah kata-kata lain, misalkan melanjutkan ya, kita melanjutkan program Pak Jokowi. Saya kira itu lebih bagus gitu dibandingkan disebut bahwa gandeng tangan siapa saja yang ingin Indonesia lebih baik. Lah wong Indonesia di kekuasaan PDIP justru terpuruk kok. Gimana ini? Gitu ya. Kayak kita lihat sekarang di Twitternya. Nah ya, ini gambar fotonya. Tengji Tengbe, Banteng Hiji, Banteng KB, oke.
Ayo terus gelarakan semangat meraih kemenangan dari Jember, kita tularkan spirit juang kepada seluruh kader Banteng dimanapun berada. Walaupun ini seperti, ya mohon maaf ya, saya melihat seperti meniru gayanya Pak Anies, tapi oke, nggak apa-apa. Tapi yang terakhir, gandeng tangan siapa saja yang ingin Indonesia lebih baik. Ini mudah di counternya gitu. Saya kira kita ingin pertarungannya seimbang nanti gitu. Pertarungan gagasannya seimbang, pertarungan idenya seimbang. Walaupun kalau pertarungan rekam jejak agak sulit juga dibilang seimbang gitu. Karena Anies Baswedan terlalu tinggi gitu. Jadi dibanding Pak Ganjar maksudnya. Tapi ya kita lihat di bawah. Ini foto-fotonya foto-foto merah semua. Kalau saya merahnya merah list saja biar menarik. Warna merah itu memang warna yang punya daya tarik. Itu secara psikologi warna begitu memang. Tapi ketika terlalu merah semuanya akhirnya menjadi, nah itulah ya. Oke, ini yang terjadi. Kan kita kembali harus melihat pada fakta dan data. Bagaimana yang terjadi, bagaimana respon masyarakat. Kan itu yang harus dicari tahu. Indonesia bagaimana di bawah kekuasaan Pak Jokowi dan PDIP. Jawa Tengah bagaimana di bawah kekuasaan Ganjar Pranowo dan PDIP. Kan itu yang harus kita cermati, itu yang harus kita kaji, itu yang harus kita analisa. Kemudian kita, kalau kemarin kita bahas, kalau mau ya memilih itu kan memang menyandingkan dan membandingkan. Sandingkan, bandingkan aja gitu. Yang tadi, rekam jejak apa dan seterusnya. Nah yang ada adalah, kan ada pengakuan sendiri sebetulnya. Yang barangkali disesali Pak Ganjar juga ketika mengumbar aib bahwa saya penyuka film porno misalkan ya. Kemudian saya gagal membangun Jawa Tengah karena tingkat kemiskinannya masih ekstrim. Tadi di mana, di Blora apa di Brebes dia bilangnya. Dan itu diakui sendiri gitu. Dan bahkan dia mengatakan kalau memang ada ya videonya banyak berseliweran lah. Kalau itu dijadikan indikasi bahwa saya gagal dalam menjadi gubernur karena banyak kemiskinan yang masih ekstrim, ya sudah, saya gagal katanya. Artinya di titik itulah yang kemudian kita bisa melihat, mengukur gitu. Nah, kemudian fakta lain apa? Kalau tadi ini ya, kita lihat videonya ini, tapi kita nggak usah tayangkan lah. Yang ini ya, pasti sahabat semua sudah pernah lihat. Om Do udah tahu gagal kok maju di Pilpres. Jadi di video ini dia mengakui. Sekarang kita lihat faktanya di lapangan dari Warta Ekonomi. Geger, nilai Ganjar tak bisa selesaikan masalah selama memimpin 2 periode. Warga Jawa Tengah ini pilih dukung Anies Baswedan jadi presiden. Ini kan fakta. Fakta yang didasarkan pada pertimbangan data ya. Kabarnya kemarin nih tanggal 7 Mei. Warta Ekonomi Jakarta. Seorang warga Jawa Tengah, Joko Purnomo, blak-blakan akan mendukung Anies Baswedan untuk menjadi presiden ketimbang gubernur daerah setempat tinggalnya, Ganjar Pranowo. Bukannya tanpa alasan, Joko menilai selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar dinilai masih belum mampu menyelesaikan masalah di wilayah kepemimpinannya. 10 tahun, banyak persoalan yang tidak terselesaikan. Ini testimoni dari warga Jawa Tengahnya nih. Dan kalau setahu saya Pak Joko Purnomo ini tokoh juga ya. Artinya kan tidak punya target kapan harus menyelesaikan persoalan yang muncul. Ujar Joko saat bincang bersama Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV. Kita ingat seperti kasus dulu, semen kendeng. Sampai sekarang nggak jelas. Banyaklah kasus seperti itu. Saya rasa itu sebagai tolak ukur objektif dari kinerja pimpinan daerah tanpa bermaksud mengevaluasi. Justru harusnya dievaluasi, Pak. Rakyat berhak mengevaluasi pemimpin. Tetapi kita bisa melihat secara objektif kondisi real di lapangan seperti itu. Ya barangkali maksudnya tanpa melakukan evaluasi yang serius pun, secara real rakyat bisa melihat faktanya di lapangan. Begitu kali maksudnya ya. Di antara masalah yang menurut Joko harusnya bisa diselesaikan oleh Pak Ganjar adalah terkait kemiskinan di Jawa Tengah. Ini dirasakan sekali ya. Temuan di lapangan pun menurutnya menguatkan pandangannya soal kepemimpinan Ganjar yang kini dicapreskan PDIP. Bahkan ketika kasus kemiskinan muncul,
Provinsi Jawa Tengah menempati ranking pertama paling miskin. Ngeri kali ya. Di lapangan ini saya kira banyak juga yang menunjukkan bagaimana proses pembangunan 2 periode Pak Ganjar di Jawa Tengah. Hal berbeda menurutnya datang dari kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta selama 5 tahun. Ya, 1 periode saja, Ganjar 2 periode. Dan membandingkannya begitu ya, 2 periode hasilnya bagaimana, ya, ini yang 1 periode hasilnya bagaimana. Kalau yang 1 periode mengalahkan 2 periode, ya itu fakta. Anies menurutnya mampu membawa banyak perubahan dan menepati janji politiknya selama bertugas menjadi gubernur. Jadi itu jaga fakta, tapi kan kita lihat ya di framing oleh para buzzer, wah banyak janjinya yang nggak jelas, DP 0% tidak terrealisasi, gedungnya ada kok, sudah dirasakan kok. Nah itulah, apalagi kalau dibandingkan dengan Pak Anies yang 1 periode saja, itu semua dituntaskan janji politiknya, sudah selesai. Joko, nah yang dia kini menjadi ketua DPW Jawa Tengah Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies, kalau di pusatnya Bang Laude Basir ya, mengaku akan menjatuhkan pilihan terkait Pilpres 2024 adalah dengan melihat kinerja sang calon yang menurutnya tak akan bisa dibohongi. Jadi kinerja rekam jejak itu yang nggak bisa dibohongi. Nah, bagaimana sekarang ketika rakyat yang di bawah, yang di pelosok masih belum tahu? Ya itulah tugas kita semua untuk menyampaikan ini ke rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang ada di pelosok ya. Rekam jejak kinerja Anies menurutnya harus dilanjutkan di skala nasional dengan jadi presiden. Kinerja itu nggak bisa dibohongi karena kinerja itu selalu diaplikasikan di lapangan dan setiap kepala daerah. Dari situ kita bisa lihat rekam jejaknya. Dari rekam jejak itulah kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman dan kami sepakat membentuk organisasi ini. Jadi kelembagaan relawan ini saya bentuk. Bahkan per hari ini di beberapa kabupaten kota sudah mencapai tingkat desa dan kelurahan. Luar biasa. Jawa Tengah bro. Jadi kita akan saksikan bagaimana peta Jawa Tengah ini yang akan direbut barangkali oleh sosok perubahan Anies Baswedan. Ya, itu kabarnya dan menarik ketika kita melihat bahwa rakyat hari ini ya sudah tidak bisa lagi dibohongi, sudah tidak bisa lagi di-framing. Ya, kenapa? Karena sumber yang lainnya ada. Karena sumber informasi yang dari arah yang berbeda, angle yang berbeda ada gitu. Ya, kita lihat contoh lah ya, bayangkan ya, ada sebuah angle yang dibikin gitu, seperti penuh sesak segala macam seperti di GBK. Padahal ketika kita lihat ada rakyat yang lain gitu, yang melihat dari sisi yang lain itu melompong juga itu. Nah, itulah ya, saya kira jauh lebih baik memang kalau Ganjar Pranowo kalau memang betul-betul mau fokus menjadi calon presiden, ya mundurlah dari gubernur Jawa Tengah. Saya kira itu akan menjadi poin yang bagus tuh, ya. Itu akan menaikkan elektabilitas tuh. Walaupun elektabilitas juga isinya banyak pesanan juga ya, banyak yang diatur-atur. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah cara baru dari Ganjar Pranowo untuk meraih simpatik yang lebih benar, yang lebih tepat gitu. Bukan simpatik hasil pencitraan. Karena kalau simpatik hasil pencitraan, maka itu hari ini tidak akan lagi efektif. Rakyat akan dihadapkan pada sebuah informasi yang utuh. Ya, yang benar gitu. Jadi jangan berbohong karena rekam jejak tidak bisa berbohong. Begitu kali ya. Kita tidak akan berpanjang lebar pagi hari ini karena ada aktivitas yang lain, tapi menarik nih kalau kita baca sedikit nih. Lucu sekali Pak Ganjar ya. Wong cilik menjadi wong licik. Waduh. Mak jelap Ganjar dirujak. Waduh. Masa makanan dirujak. Ya baiklah, kita akan lanjutkan diskusi kita di kolom komentar ya. Rakyat hari ini sudah cerdas dalam memilih pemimpin, mana yang KW-KW, mana yang benar-benar berprestasi. Yaitu, dan kita akan berada di garda terdepan untuk meluruskan fakta dan data. Itu intinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Kita ngopi dulu deh pagi-pagi. Ini gambarnya gambar ini di sini ya. SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual
untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SJ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.